Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan membahas dan akan mengkaji bersama guru-guru kita berkaitan dengan apa yang terjadi persis hari Kamis kemarin, yaitu momentum atau sebuah sejarah yang sangat bisa kita tulis sebuah sejarah ketika ratusan, ada total 900 sekian kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka dilantik untuk mengemban amanah. Nah, ketika kita berbicara amanah, ini ketika kita menyia-nyiakan amanah menjadi musibah. Namun sebaliknya, ketika kita bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan sebuah keberkahan dan juga kemuliaan. Itulah pemirsa yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu temanya menjaga amanah membawa berkah. Bersama guru-guru kita ada Ustadz Abdul Rahman Jailani atau Ujai dan juga Ustadz Ahmad Khan. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kelapa Kuning Raya, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur, juga segenap jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang penuh barakah ini kita dikaruniakan nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua nikmat yang Allah berikan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau bicara tentang amanah, setiap muslim dianjurkan untuk menjadi muslim yang amanah. Amanah yang memiliki arti sebuah kepercayaan merupakan konsep yang harus ada pada diri seorang muslim, dan ini sesuatu yang sangat amat penting, bahkan sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan kita di dalam melatih diri kita agar bisa memiliki sifat amanah. Coba kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW. Beliau adalah sosok seseorang pemimpin yang sangat amanah. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar Baraja radhiyallahu taala anhu, ada satu riwayat pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu selesai mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Biasanya baginda Nabi SAW segera melakukan aktivitas setelah sholat, yaitu berzikir dan berdoa. Tetapi pada saat itu Nabi setelah selesai sholat, Nabi menyegerakan zikir dan doanya dengan ringkas. Lalu kemudian baginda Nabi bergegas untuk kembali pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, lalu kemudian baginda Nabi SAW di jalan ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, tidak biasanya engkau terburu-buru setelah selesai sholat. Biasanya engkau setelah selesai sholat, engkau lalu mengerjakan zikir, doa dan lain sebagainya. Kenapa engkau terburu-buru?" Kata Nabi, "Wahai sahabatku, ketahuilah
tadi ketika mau masuk waktu sholat, ada seseorang datang ke rumahku menitipkan amanah sebuah kantong uang. Dan ketika itu sudah berkumandang azan, ketika aku menyegerakan untuk ke masjid, maka setelah selesai sholat aku ingat ada amanah orang yang dititipkan untuk aku sampaikan kepada masyarakat dan umat. Aku khawatir aku akan lalai dari amanah, maka aku segera kembali, lalu kemudian aku ingin membagikan kantong uang tersebut kepada fakir miskin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita di dalam sifat amanah. Sampai-sampai Nabi nggak mau ada dunia berdiam sebentar saja di dalam rumahnya, karena itu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu harus memiliki sifat amanah. Kenapa seorang muslim harus punya sifat amanah? Alasannya ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama, amanah merupakan kewajiban di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa di ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli ila akhiril ayah. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian itu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian mau menegakkan satu keputusan hukum atau menetapkan satu keputusan hukum antara manusia, maka hendaknya tetapkanlah hukum itu dengan seadil-adilnya. Nah, ini Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran. Kewajiban di dalam agama kita harus punya sifat amanah. Dan amanah ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam urusan pribadi, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, kenapa seorang muslim itu harus punya sifat amanah? Karena sifat amanah merupakan kualitas diri dari seseorang. Ketika seorang muslim itu dia memiliki sifat amanah, berarti dia akan berbicara jujur, bertindak jujur, menjaga rahasia, menunaikan janji. Maka ketika seorang muslim dia memiliki sifat ini, berarti dia amanah. Ketika dia amanah, berarti dia punya kualitas diri yang tinggi dan termasuk orang-orang yang dicinta oleh Allah dan oleh baginda Nabi SAW. Tetapi ketika ada seorang muslim yang dia ucapannya tidak jujur, tidak bisa menjaga rahasia, juga di dalam segala tindak tanduknya tidak amanah, maka dia tidak punya kualitas diri. Maka jadilah seorang muslim yang punya kualitas diri dengan selalu melatih diri kita agar menjadi orang yang amanah. Yang ketiga, seorang muslim harus punya sifat amanah, tujuannya untuk membangun kepercayaan. Apakah kepercayaan dalam ruang lingkup keluarga, atau di dalam ruang lingkup bermuamalah sosial, atau di dalam tempat kerja. Maka amanah itu akan membangun kepercayaan. Kalau di dalam rumah tangga, seorang suami punya amanah untuk selalu senantiasa menjaga anak-anaknya dan istrinya dari api neraka. Kata Allah di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan juga anak-anak kalian daripada siksa api neraka. Maka ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang punya sifat amanah, akan membuat seseorang tersebut memiliki ikatan sosial yang kuat, karena dia menjadi orang yang amanah. Amanah di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, amanah ketika dia bekerja, amanah ketika dia bermuamalah sosial dengan tetangga. Yang keempat, amanah ini harus ada dalam diri seorang muslim. Alasannya adalah untuk mempererat hubungannya dengan Allah. Ketika kita menjadi seorang muslim yang amanah, maka tandanya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita semakin mendekat kepada Allah. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, ketika seorang muslim amanah berarti akan membawa keberkahan dalam hidupnya dan dijauhkan dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika seorang muslim itu tidak amanah, dia menjadikan amanah yang diberikan oleh Allah sebagai sumber keuntungan dunia, maka ketahuilah itu mengundang bala bencana
dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba muslim yang selalu amanah dan melatih terus diri kita untuk mencontoh akhlak baginda Nabi dan juga para sahabat, para salihin, sehingga kita bisa menjadi muslim yang amanah dan memiliki kualitas diri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang telah menyampaikan di segmen 1 ini betapa selain itu merupakan kewajiban agama, kewajiban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim ketika kita mampu menjaga amanah, itu juga adalah bagian dari hablum minallah dan juga hablum minannas, bagaimana kita menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apakah ketika keberkahan itu dituai atau didapatkan dari ketika kita mampu menjaga amanah? Itu nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Dan pemirsa, nanti kami akan sampaikan di segmen 5 ada segmen nasihat Ustadz, di mana para komentar atau para penanya bisa Anda ajukan melalui Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita menjaga amanah, menuai keberkahan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan saya hari ini, yang mana sebuah amanah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bisa membangun integritas dan juga kepercayaan. Lantas seperti apa ketika keberkahan itu dihadirkan dari ketika kita mampu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah selawat semuanya bisa pergi haji dan umroh, biar pada ziarah ke makamnya Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Khan beserta para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dimanapun Anda berada. Amanah, satu kata yang mudah untuk diucapkan tapi sulit sekali diamalkan. Bener apa betul tuh? Assalamualaikum. Bener apa betul? Gampang ngomongnya, prakteknya mah susah. Betul nggak? Nah, kita semua selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang diberikan amanah. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap kita itu merupakan pemimpin. Assalamualaikum. Apa namanya tadi? Pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kamu itu adalah pemimpin, dan setiap yang namanya pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Yang namanya pemimpin pasti ada amanah. Ibu, Bu, sehat? Ya kalau sakit kagak di sini. Ibu-ibu punya anak? Amanah, betul? Ibu-ibu punya suami? Amanah. Bapak-bapak punya cucu? Boleh langsung cucu aja kata bapak-bapak. Yang teriak langsung yang kongkong. Punya amanah. Bapak-bapak punya harta? Alhamdulillah.
Urusan berapa kayak yang penting jawabnya banyak aja gitu. Semua ada amanahnya. Nih anak perawan depan nih. Assalamualaikum. Sehat. Kalau perawan begitu beda sama mama. Kalau mama ditanya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau perawan mah Assalamualaikum, salam. Gitu perawan. Nih anak-anak gadis juga punya amanah. Jadi semua dari kita itu punya amanah. Nah, yang menarik di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 kalau nggak salah sampai dengan ayat 11, Allah Subhanahu wa taala memang mencirikan orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah orang beriman itu orang yang jaga amanah. Tuh. Suratnya aja ketahuan, Al-Mu'minun. Artinya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah dan janji yang dipikulnya. Sehingga mau tidak mau bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku sebagai seorang mukmin, mukminah, hendaklah menjaga amanah dan tidak boleh melanggar janji. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Pokoknya jelas kagak jelas, pura-pura jelas aja. Insya Allah. Jadi yang pertama cirinya orang yang beriman jaga amanah, enggak ingkar janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Masya Allah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia senantiasa menjaga daripada sholatnya. Tuh. Assalamualaikum. Batuk dulu. Maknanya apa? Orang yang jaga amanah nggak bakal jauh, pasti jaga sholat. Assalamualaikum. Sekali lagi, paham apa kagak? Kayak tadi Ustadz bilang, paham kagak paham, pura-pura gitu aja. Deal ya pokoknya ya. Pak, paham ya? Insya. Ini penting nih. Jadi lihat aja orang kira-kira amanah apa kagak. Ciri pertamanya lihat, jaga sholat nggak? Sebab yang namanya sholat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanah dari Allah Subhanahu wa taala saja ia jalankan, apalagi yang namanya amanah dari orang. Assalamualaikum. Betul apa benar? Itu pun kagak semuanya. Kan makanya ada orang yang bilang padahal orangnya sholat dah. Bener apa bener? Tapi modelnya kayak begitu kelakuannya. Amit-amit cabang bayi 17 setan. Begitu katanya. Satu setan aja berat apalagi 17 tuh coba. Bener apa kagak? Nah, jangan disalahin sholatnya, tapi salahin orangnya. Sholatnya mah pasti akan membentuk orang benar. Yang jadi masalah dia ngejalanin sholat belum tentu benar, sehingga pada akhirnya orang tersebut tidak mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang mampu mencegah kemunkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang lain, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau janji Allah, firman Allah, Assalamualaikum, udah pasti bener apa kagak? Ragu banget jawabnya. Firman Allah udah pasti bener apa enggak?
Mutlak benar apa enggak? Berarti yang salah siapa? Bukan firmannya, orangnya. Betul apa betul? Jelas apa jelas? Nah, justru kita harus berpikirnya begini, kalau yang sholat aja masih dijalanin tapi enggak amanah, bagaimana yang kagak sholat? Begitu. Assalamualaikum. Jadi jangan nyari alasan, ya yang namanya sholat mah kagak jaminan. Nggak bisa begitu. Sholat jaminan. Karena Allah yang bilang kalau belum membentuk dirinya berarti dirinya yang salah. Sekali lagi bukannya Allah. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Terakhir, orang yang amanah adalah orang-orang yang akan diwarisin sama Allah Ta'ala surga. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kekal di dalamnya. Berkah amanah, berkah jaga sholat, maka itulah yang Allah berikan berupa surganya. Alhamdulillahi rabbil. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Udah kalau begitu. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Rahman Jalani atau UJ yang telah memberikan pendalaman dari materi kita, yaitu amanah menuai berkah. Merupakan sebuah keniscayaan ketika pemimpin mampu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, maka itu akan bergaris lurus dengan akan mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan perdalam tema yang menarik ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, Ustadz Ahmad Khan sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah, jamaah, kali ini saya mau berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Nah, buat jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan yang berkaitan dengan tema kita di hari ini, maka insya Allah akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Udah siap belum nih jawab kira-kira? Siap ya? Nah, yang bisa jawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan, jangan langsung dijawab. Nanti saya tunjuk untuk maju ke depan, lalu kemudian dipersilahkan jawab. Pertanyaannya gampang, yang berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi di segmen awal. Pertanyaannya, sebutkan salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan wajib dimiliki oleh setiap orang Muslim, terutama seorang pemimpin. Sifat apa itu dan apa lawan dari sifat tersebut? Ayo, boleh maju, silahkan. Sebelum dijawab boleh sebutkan namanya dulu, siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fani. Pertanyaannya, sifat yang dimiliki oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan juga wajib dimiliki setiap Muslim. Apa kira-kira? Oke, izin jawab ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya itu amanah, artinya dapat dipercaya, dan lawan katanya itu khianat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Kalau begitu jawabannya tepat. Juga lawan dari sifat amanat itu adalah khianat, maka berhak mendapatkan hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat ya buat mbaknya, silakan. Alhamdulillah nih, rezeki anak soleha mau menyambut bulan suci Ramadan ya. Jangan lupa bagi buat orang tuanya juga.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, menjaga amanah, menuai berkah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Ketika pemimpin mampu menjaga amanah, mungkin akan tidak ada tuh Ustadz ya, ada sekarang yang lagi rame tagar kabur aja dulu. Nah itu, maka orang akan dengan sejahtera dengan pemimpin yang mampu menjaga amanah. Mudah-mudahan pemimpin kita semuanya mampu menjaga amanah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu ada Akhina Rizky yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Rizky, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Izin bertanya Ustadz, kan sekarang di Indonesia ini lagi baru-barunya pemimpin semua ya. Semua pemimpin diperbarui semua. Nah pertanyaan saya, kan saya sebagai muslim, apa yang harus dilakukan jika kita melihat orang lain atau atasan kita jika melanggar amanah tersebut? Ya, cukup sekian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika atasan melanggar amanah atau tidak amanah, begitu ya Rizky ya. Boleh silakan Ustadz Ahmad, boleh dijawab sambil turun ke bawah biar lebih dekat dengan jamaah. Silakan Ustadz. Masya Allah, pertanyaannya berkenaan dengan saat kita melihat atasan kita atau pemimpin yang tidak amanah, apa yang harus kita lakukan. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man ro'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata baginda Nabi SAW, ini berlaku bukan hanya ketika kita melihat ada atasan atau seseorang yang tidak amanah, tetapi ini berlaku juga ketika kita ada menyaksikan kemaksiatan atau kemungkaran dan khianatnya seseorang atas amanah yang diberikan kepadanya, itu juga termasuk daripada bentuk kemungkaran. Kata Nabi, siapa orang di antara kalian yang melihat ada kemungkaran di depannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Tetapi kalau dia tidak mampu merubahnya dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Tetapi kalau dia tidak mampu juga merubah dengan lisannya, maka minimal dia di dalam hatinya ingkar dengan perbuatan atau kemungkaran atau khianat yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau atasan, sehingga yang demikian itulah urutan yang dianjurkan oleh Nabi untuk dilakukan oleh seseorang. Tetapi kata Nabi, yang terakhir tadi, ketika hati seseorang ingkar atas kemaksiatan, khianat yang dilakukan, yang dia saksikan di hadapannya, yang demikian itu termasuk adalah selemah-lemahnya iman. Dan para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang melihat kemungkaran, kemaksiatan, khianat yang ada di depannya, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tugasnya siapa? Tugasnya para umara, tugasnya para penguasa yang memang mereka punya kekuasaan, mereka punya kemampuan untuk memberi atau merubah kemungkaran yang disaksikan di hadapannya dengan kekuasaan dan jabatan yang dia miliki. Nah, yang jadi masalah ketika justru penguasanya yang melakukan khianat, lalu siapa yang akan mengingatkan? Maka kata ulama yang kedua, yaitu merubah dengan lisan. Dan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah nasihatnya para ulama. Maka ulama itu mempunyai peranan penting untuk mengingatkan siapapun, mengingatkan diri sendiri, mengingatkan orang lain, mengingatkan pemimpin dan penguasa ketika melakukan perbuatan khianat atas amanat yang mereka emban. Lalu kemudian yang ketiga, kalau memang tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk mengingatkan dan merubah, menegur dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka tidak punya kemampuan juga untuk memberikan nasihat yang baik kepada mereka, maka minimal yang tidak mampu di dalam hatinya ada ingkar. Saya nggak suka dengan perbuatan ini. Saya nggak bisa nih terima pemimpin yang khianat seperti ini. Saya ingkar dengan sifat yang khianat seperti ini. Yang diajarkan oleh Nabi adalah amanat, tetapi dia khianat, maka saya nggak suka dengan sifatnya. Maka minimal ada ingkar di dalam hati, dan yang demikian kata Nabi termasuk selemah-lemahnya iman. Oleh sebab itu
Ketika kita menyaksikan hal seperti ini, jangan lupa untuk mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang khianat tersebut atau atasan kita, pemimpin kita yang tidak amanah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang-orang yang amanah. Ini yang harus kita lakukan. Dan perlu kita ketahui, di saat ada khianat di dalam amanah yang diemban oleh seseorang, siapapun itu, dari mulai jabatan yang paling rendah tingkat RT, RW, lurah, camat dan seterusnya, bahkan sampai seorang pemimpin atau presiden, maka amanah itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami sebagai kepala rumah tangga juga dia akan dimintai pertanggungjawaban amanah terhadap istri dan anak-anaknya di dalam rumahnya. Maka kita nggak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap amanah yang kita emban. Makanya dulu para salaf terdahulu mereka itu berlari dari amanah. Maknanya berlari dari amanah itu bukannya dikasih amanah lalu kemudian mereka itu lari dari amanahnya, kabur dari amanahnya, bukan. Tetapi ketika disodorkan amanah mereka mundur. Mereka khawatir tidak mampu untuk melaksanakannya. Tetapi di zaman sekarang orang-orang yang tidak punya kompetensi untuk menjadi mengembankan amanah justru malah berlomba-lomba. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang 14 abad yang lalu, kata Nabi Muhammad, idza fa'alat ummati khamsata asyara khoslatan wa dzakara minha wal amanatu mugniman halat bihal bala. Kata Nabi Muhammad, ketika umatku melakukan salah satu dari 15 perkara ini, maka akan mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebutkan dari 15 perkara salah satunya adalah wal amanatu mugniman, ketika amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sumber ladang untuk mencari keuntungan. Siapapun yang dikasih amanah lalu kemudian amanahnya justru dijadikan sebagai ladang untuk mencari sumber keuntungan dunia, untuk mengumpulkan harta, untuk menambah popularitas, untuk meninggikan jabatan, untuk lain sebagainya, maka niscaya itu mengundang balanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala dan musibah atas pemimpin yang tidak amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilahkan Ukhtina Alja yang akan dijawab nanti oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jalani. Boleh berdiri Alja, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alja. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sih caranya kita menumbuhkan dan memperkuat sifat amanah dalam seorang muslim sejak usia dini? Itu aja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Alja atas pertanyaannya. Silakan Uljai untuk dijawab. Naam. Jazakillah khair, pertanyaan yang baik. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita untuk mempunyai sikap amanah dari semenjak dini? Yang pertama, sudah barang tentu sebagai orang tuanya harus jadi teladan. Kalau orang tuanya enggak menjadikan dirinya teladan, maka enggak mungkin dia bisa belajar untuk mempunyai sikap amanah tersebut. Lebih-lebih nih, Assalamualaikum. Nenek-nenek musik banyak kan ditegur pokoknya. Ya. Kalau kagak udah tentu aja udah ada yang begini ngelonjor. Assalamualaikum. Khususnya ibu-ibu, al-ummu madrasatul ula li auladiha. Hati-hati. Ibu merupakan sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi anak pasti bakal niru yang namanya orang tuanya, terutama ibu. Makanya wajar Pak, yang dipanggil ama anak kita pertama kali nih, nama panggilan kedua orang tuanya itu ibunya. Baru tibang ngomong nih, Assalamualaikum. Anak baru tibang bisa ngomong. Saya maka sering dengernya itu mama. Bener gak? Mama. Jarang banget saya denger gitu kan, anak kecil baru tiba ngomong baba.
Babah enggak. Kenapa? Karena yang paling dekat emaknya. Makanya bener Nabi SAW, jadi jauh nih urusannya jawabannya nih. Sebelum nyuruh kita nikah gitu kan, itu disuruh ame Nabi, bukan saya ralat. Sebelum, maksud saya, kita ini ngedidik anak caranya yang baik bagaimana, itu bukan dimulai pada saat mohon maaf kita dalam tanda kutip ngebikinnya. Assalamualaikum. Udah paham dah nih kalau nenek-nenek ya, nggak usah dijelasin ya masalah ya. Ya Pak ya. Tapi semenjak kapan kita nyari tempat kita menumpahkan air kita itu? Maknanya apa? Maka kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba. 5 liha hartanya. Cari perempuan yang punya harta. Terus kemudian bukan berarti matre nih. Wali nasabiha atau wali jamaliha, lupa tuh yang keduanya itu. Pokoknya bisa semuanya deh tuh. Wali nasabiha, kalau pertamanya li jamaliha, keduanya wali nasabiha. Terakhir nih yang pasti nih, wali diniha, agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kata Nabi SAW, cari istri itu yang ada 4 di dalamnya kayaknya. Boleh, maknanya apa? Siapa sih yang kagak doyan duit? Siapa sih yang gak suka yang namanya punya pasangan kaya? Assalamualaikum. Betul apa enggak? Mata lu hijau kalau urusan duit, betul. Begitupun dengan yang namanya laki-laki, nggak apa-apa. Nabi Muhammad punya istri kaya Sayyidatuna Khadijah, betul nggak? Tapi bukan buat kepentingan pribadi Nabi, emang buat dakwah Islam. Maknanya Allah Ta'ala lewat nabinya tadi bilang kayak begitu, cari yang kaya. Fitrahnya manusia nggak apa-apa, tapi tempatkan harta tadi untuk yang namanya kepentingan agama. Dan jangan bersandar sama kekayaan dan harta si istri. Assalamualaikum. Singkat cerita, boleh cari yang kaya, nggak apa-apa. Oh, cari kecantikannya, apa lagi? Lah, laki mapan milih laki ya. Oi, Assalamualaikum. Biar kata laki jidatnya lebar, hidungnya pesek, betul kagak? Bibirnya jontor. Kalau nyari perempuan mah yang cakep, betul kagak? Karena emang fitrahnya begitu. Perempuan dijadiin perhiasan buat laki-laki, enak gitu ngelihatnya. Kalau perempuan bukan laki-laki yang ganteng, pada fitrahnya tuh. Assalamualaikum. Biar kate dedeg, tahu dedeg apa kagak dedeg? Tahu dedeg Pak? Pendek, umpamanya gitu. Duitnya ada, hajar apa kagak? Tuh kan. Yang penting duitnya ada, terus kemudian apa? Ya bertanggung jawab. Kadang-kadang makanya orang perempuan sendiri bilang begitu kan, gue sih capek dah kalau nyari yang ganteng-ganteng apa megelin hati. Oh iya katanya. Betul apa enggak? Lah biarin dah si Duloh, biarin si Duloh katanya. Duloh biar kayak gitu begitu mada. Elah ilallah bikin gue nyaman katanya. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Nggak apa-apa cari wali nasabiha. Kemudian apa lagi tadi? Keturunannya. Kata Nabi yang terakhir apa? Tidak lain dan tidak bukan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ente nggak dapat yang 3, cuman dapat yang 1, beruntung. Orang laki tempatnya kemana? Ngibeng melulu, ngibeng. Tahu ngibeng apa kagak? Di luar rumah. Yang di rumah siapa? Orang perempuan. Nah kalau andai kata orang perempuan bini kita jago ilmu agamanya, akhlaknya bagus, ngajarin anak, aman laki di luar. Assalamualaikum. Tapi bini biar kata cakep, skincare-nya mahal, body kayak gitar Spanyol, tapi agama kagak punya, blangsak yang namanya anak.
Assalamualaikum. Ngerti kagak nenek-nenek belangsak? Susah. Baik Ujai, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Intinya ketika kita ingin melahirkan sebuah generasi yang amanah, itu bagaimana kita memimpin, memilih si duloh tadi ya. Artinya begitu, ketika kita ingin melahirkan sebuah anak yang amanah, ini dari bagaimana mendidik orang tua kita, bagaimana pendidikan dari orang tua kita. Baik pemirsa, di segmen berikut kita akan buka lagi sesi tanya jawab di segmen 4. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masih masuk dalam sesi tanya jawab. Nah pemirsa, selain tanya jawab yang kami persilahkan dari para jamaah yang hadir di sini, kami juga persilahkan untuk para jamaah yang hadir di rumah, para pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan melalui Instagram kami. Di akun kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi akun Instagram kami Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar yaitu Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita yaitu mengemban amanah menuai berkah. Nah pemirsa kami persilakan kepada para jamaah yang sudah siap. Nah untuk saat ini akan yang menjawab terlebih dahulu Ujai nanti Ujai ya. Kami persilakan Pak Parno, boleh berdiri Pak Parno. Sudah nyala Pak Parno, oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, sekarang nama saya Parno Siswoyo. Nah sekarang ini masyarakat lebih sering menyalahkan para pemimpin-pemimpinnya. Bahkan sering menyalahkan para ustadz yang sekarang ini. Padahal beliau ini ilmunya tidak seberapa Ustadz. Apa untuk menjaga lisan ini lebih amanah bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjaga lisan biar lebih amanah begitu Pak Parno ya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Silakan Ujai. Jazakumullah khairal jaza. Jadi emang menjaga daripada lisan itu susah, bukan pakai gampang. Nyamber aja nenek-nenek. Bukan susah gampang. Susah. Lah, bahkan gitu ya. Saking enggak gampangnya atau susah. Nabi sampai mengatakan dalam sabdanya, mengaitkan menjaga lisan itu dengan iman dan imannya juga kepada Allah serta hari akhir tuh. Assalamualaikum. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, apa kalau orang betul bilang cicing? Itu orang Sunda ya? Itu orang Sunda ya? Orang Betawi apa orang Betawi? Gue jadi lupa sebagai orang Betawi gue. Diam-diam aja ngapa sih loh gitu kan? Jangan pakai banyak cincong bahasanya begitu. Bener gak? Ini kan penting namanya nih, ngejaga lisan nih. Orang Allah, nabinya mengaitkan dengan iman kepadanya dan juga hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Karena apa yang ente omongin bukan selesai di dunia doang, tapi ada balasannya di akhirat. Assalamualaikum Bu. Kan emak-emak yang paling lemes mulutnya ya. Saban ketemu orang, pok sinian rada mari dikit dah sini. Ngapa emang? Lo kagak tahu emang isu sekarang di kampung kita apaan? Beuh.
belum tahu kebenarannya, belum cek and recheck, belum cross check. Allah, pagi-pagi buta baru tibang beli nasi uduk pok romleh. Langsung nyari lawan. Nah, tuh kekurangan yang namanya kita. Pak Ustadz, tadi penanya bilang masalah pemimpin, masalah Ustadz. Emang nggak boleh kita nyalain orang Ustadz? Lah boleh. Bukan kagak boleh nyalain pemimpin yang emang salah. Nyalahin Ustadz yang emang salah. Kayak saya nih sekarang. Kalau saya salah masa mau dibenerin? Assalamualaikum. Bener kagak? Salah tetap katakan salah, bener katakan bener. Ruang Islam terbuka. Yang jadi permasalahan bagaimana caranya tuh. Assalamualaikum. Ustadz nyampein di sini ceramah. Ada keselimpet lidah. Kalau dalam bahasa Arabnya sabekul lisan. Ada yang ngerasa paling pinter. Lah saya lagi ceramah langsung diri. Lah salah itu ngomongnya. Bukan begitu ayat bunyinya. Makanya ngaji lagi. Bego lo jadi ustadz busu. Assalamualaikum. Ustadznya salah, yang negor makin salah. Nggak boleh negor itu atau nasehatin orang itu di depan halayak ramai. Maknanya ini merupakan gambaran ada tempat, ada cara. Boleh menyalahkan kalau itu salah. Boleh menyalahkan ustadz kalau ustadznya nggak benar. Karena bisa jadi dhollun mudil, sesat menyesatkan. Tapi kalau andai kata tuh orang udah tobat, mulut berhenti. Jatuh. Lah kadang-kadang kalau kita makan doyan aja orang mau udah tobat, lancar bener tuh mulut. Ada orang salah, gue sih kagak percaya pisan sama dia. Lah sekarang aja dia begitu. Lu lihat 2 hari lagi, 2 hari lagi kambuh. Kalau lu nggak percaya, potong kuping kucing katanya. Dia kagak berani. Itu namanya udah gegabah. Jadi kita juga ngelihat salahnya orang, salahnya pemimpin itu bukan kepada pribadinya, tetapi kepada nilai kesalahan itu. Kesalahan itu udah dibenahin, selesai. Diam mulut kita. Baik. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hujai atas jawabannya dan juga penjelasannya. Selain juga menjaga sikap dan perilaku, lisan ini memang perlu dan penting sekali untuk dijaga amanahnya. Berikutnya kami persilakan Ibu Elfrida yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ibu Elfrida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrida dari Medan. Izin bertanya Ustadz, apakah ada hubungan antara amanah dan keberkahan dalam rezeki kita Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ketika kita tidak mampu menjaga amanah, jangan-jangan rezeki kita tidak berkah begitu ya Bu ya. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Pertanyaannya kaitan amanah dengan keberkahan rezeki. Perlu kita ketahui bahwasanya amanah itu adalah sifat terpuji. Adapun lawan daripada amanah itu sendiri adalah khianat. Dan khianat adalah sifat tercela, yang merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah dan baginda Nabi SAW. Bahkan sampai Nabi katakan bahwa orang yang khianat itu merupakan seorang yang munafik. Dan orang yang munafik tempatnya di dasar keraknya neraka jahanam. Jadi ketika seseorang itu dia khianat, maka pasti kemaksiatan dari perbuatan khianat yang dia lakukan itu menyebabkan rezekinya tercegat atau terhalang karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dikatakan oleh Nabi bahwasanya Nabi SAW mengatakan innal abda la yuhramu
rizqa bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang dia terhalang untuk mendapatkan rezeki karena perbuatan dosa yang dia lakukan. La yu'ramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu terhalang dari perbuatan dosa yang dia lakukannya sehingga menyebabkan rezekinya tertutup, rezekinya terhalang, rezekinya tersendat, rezekinya macet, rezekinya enggak barokah. Makanya kalau pengen rezeki kita barokah, jangan kerjain maksiat. Dan khianat adalah salah satu bentuk kemaksiatan yang kalau kita kerjakan maka itu dapat mengundang murka dan bala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dapat menyebabkan rezeki kita kagak barokah. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kalau bicara barokah, kita sering dengar kata-kata barokah ya. Tuh kayaknya rezekinya nggak barokah tuh. Tuh makanannya tuh barokah tuh. Apa sih barokah? Kata ulama, barokah itu adalah jundun min junudillahi ta'ala yursiluha kaifa yasha. Barokah merupakan prajuritnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada siapa yang Allah hendaki. Semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kebarokahan itu memang terkadang tidak nampak tapi dapat kita rasakan. Kata ulama, kebarokahan itu kalau ada pada rezeki kita, maka rezekinya bakal jadi manfaat buat kebaikan. Itu pasti. Coba dah Bapak Ibu rasain, kalau rezekinya barokah, itu pasti rezekinya bakal jadi manfaat buat ibadah. Berapapun yang Allah kasih bakalan cukup. Tapi kalau rezekinya nggak barokah, berapapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bakal cukup. Kenapa? Karena diangkat keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak amanah. Makanya kata baginda Nabi SAW di dalam satu hadis Nabi katakan, at-tajirus saduqul amin tahta dhilli arsyih yaumal qiyamah. Seorang pengusaha, seorang pedagang yang mereka itu jujur, mereka itu amanah di dalam usahanya, di dalam perdagangannya, tidak menipu sana, tidak menipu sini, tidak mengurangi takaran dan timbangan, dagangnya jujur, usahanya amanah, maka mereka akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang besar, orang-orang yang beruntung, dan mereka berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya wa sholihin. Untung apa kagak? Untung, tapi syaratnya harus amanah. Makanya amanah itu bisa menjadikan harta kita barokah. Begitu juga kebarokahan kalau ada pada waktu, maka waktu kita akan manfaat di dalam kebaikan. Dari mulai kita melek sampai kita merem, waktunya akan manfaat. Itu kalau namanya waktu barokah. Tapi kalau waktu kagak barokah, dari mulai melek mata sampai merem mata dipakai buat hal yang gak ada guna, bahkan bisa dipakai buat hal yang ada mudorotnya. Nauzubillah min dzalik. Coba tanya sama diri kita. Kalau orang dulu, Bu, orang dulu biasanya kalau mau tidur sama bangun tidur, suami kalau mau tidur yang terakhir dilihat adalah muka bininya. Bangun tidur yang dilihat adalah muka bininya. Begitu sebaliknya, orang dulu bini kalau mau tidur yang terakhir dilihat adalah muka suaminya. Bangun tidur yang pertama dilihat muka suaminya. Sekarang bangun tidur mau tidur, yang pertama dan terakhir dilihat adalah, tuh pada nyaut, jujur amat Pok. Iya, mau tidur yang terakhir dilihat HP, bangun tidur yang pertama dilihat, tuh waktunya lebih banyak dipakai buat hal-hal yang gak ada manfaat ketimbang urusan yang manfaat. Makanya kebarokahan itu tuh penting banget. Kalau kebarokahan itu ada pada badan kita, maka badan itu akan enteng dipakai buat ibadah, gampang dipakai buat taat, berat dipakai buat bikin dosa sama maksiat. Kalau badan kita barokah. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak kita kalau barokah, maka anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita dikasih kebarokahan sama Allah, maka kita jadi orang yang beruntung dan gembira. Makanya kalau pengen kita jadi orang yang beruntung gembira, ya, amanah.
Amin, amin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, di segmen berikut tadi ngomongin tentang bini atau pasangan hidup. Ini ada pertanyaan juga yang sudah disampaikan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nanti ya di segmen berikut, segmen 5, ada segmen nasihat Ustadz. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Di segmen ini kami persilakan para pemirsa atau para jamaah yang mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, yaitu @damai_indonesiaku_tv1. Nah, yang pertama kami persilakan ini ada Dendi_Kamal. Nih kayaknya kenal nih Ujai nih. Ini Ujai dulu yang jawab nih Ujai. Ya. Ini lucu nih pertanyaannya Ujai. Tes. Di rumah saya ada Pak RT sudah 25 tahun tidak mau ganti-ganti Ujai. Iya. Nah, dia merasa dirinya yang paling amanah. Kalau bukan dia siapa lagi katanya. Betul. Nah, padahal kan saya mau juga jadi Pak RT katanya. Nah, ujung-ujungnya mau jadi Pak RT juga ternyata. Awalnya kita udah bagaimana gitu kan. Dasar rakus tuh RT lama gitu kan. Kagak mau turun-turun. Dia juga mau. Gimana nih Ujai? Ya, memang terkadang hal yang sedemikian rupa terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Iya. Ada RT yang memang atau RW umpamanya gitu kan, yang lama itu, tapi ada dua sisi juga Ustadz. Ada yang memang masyarakatnya demen gitu, udah dah nggak apa-apa gitu bahasanya. Ya. Ntar sampai mati aja kasarnya, udah. Seumur hidup. Pokoknya, iya seumur hidup aja udah, gitu kan. Karena dia pikir udah nyaman warga sama dia gitu, Iya, iya. biarin. Nah kalau yang model macam kayak ini berarti kan sebetulnya positif. Iya. Berarti dia termasuk kategori orang yang amanah. Dicintai Gitu warga kan. ya. Dicintai sama warganya. Tapi sebaliknya ada yang model kayak begitu. Iya. Saya nggak tahu nih, yang nanya apa salah satu yang hasut gitu kan. Yang sebenarnya dia sendiri kagak demen. Iya, jadi dia menggeser secara tidak langsung gitu ya. kan. Atau dia yang mewakili orang-orang yang memang juga risih. Wallahu a'lam bishawab, Allah Ta'ala yang tahu. Tapi pada dasarnya memang ada yang betah aja disingkirin ogah mau. Iya. Gitu kan. Sehingga pada akhirnya timbullah keresahan-keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu juga harusnya ya kita selesaikan dengan baik-baik ya. Kalau misalkan memang kagak mau juga ya copot aja bareng-bareng sama warga gitu bahasanya. Baik, terima kasih Ujai. Nah terus kemudian Ya. terakhir Guru. Ya. Nah bagi yang terakhir itu tidak boleh gitu kan Ya. bagi dirinya untuk meminta jabatan. Orang Islam dilarang keras untuk meminta jabatan. Bahkan tadi Ustadz Ahmad menyampaikan justru orang yang diberikan amanah di dalam Islam ketika dia itu merasa tidak mampu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang menjadi caps lock yang perlu kita blok untuk kata-kata tadi ya. Nah tapi yang menarik sebenarnya, jadi ternyata jabatan RT itu cukup menggiurkan sebetulnya. Karena negara-negara udah gak ada gajinya gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan, ini kami akan bacakan atas nama Oceani. Nih, Assalamualaikum Ustadz Ahmad Khan yang menjawab ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, ketika sebuah amanah diberikan Allah kepada seseorang oleh seseorang begitu ya, tapi dia tidak dapat memikulnya dengan baik, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena sebuah keadaan tertentu karena keterpaksaan. Apakah berdosa nih Ustadz? Kalau bicara tentang amanah, Islam sendiri mengajarkan bahwa amanah itu sesuatu yang sangat berat, yang pada saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala pikulkan bebannya kepada gunung dan lain sebagainya, akan tetapi mereka menolak. Segitunya gunung yang keker dan kuat, yang punya pondasi ke dalam bumi, mereka menolak. Tetapi manusia yang lemah justru malah memikul amanah. Nah, jadi amanah sendiri ketika seseorang itu dia diberikan amanah, apabila memang orang yang diberikan amanah itu memiliki kapasitas untuk mengemban amanah, maka kerjakan. Itu bentuk
keistimewaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala bagi orang tersebut untuk menyebarkan kebaikan. Tetapi ketika seseorang diberikan amanah, lantas kemudian dia tidak mampu untuk mengemban amanahnya karena dia sadar terhadap dirinya tidak punya kompetensi di dalam mengemban amanah, maka lebih baik dia tolak amanah tersebut. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, idza duyiatil amanah fantadiri sa'ah. Ketika amanah itu lenyap, maka tunggulah kehancuran. Lalu kemudian sahabat tanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana lenyapnya amanah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan, satu amanah, satu tugas diembankan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kalau orang sakit dibawanya ke rumah sakit. Jangan ke bengkel motor. Kalau motor rusak dibawanya ke bengkel motor, jangan ke rumah sakit. Cuman kadang-kadang ada yang nggak tahu diri, nggak punya kompetensi, justru malah mengemban amanah tersebut. Jadi ini yang bakal jadi hancur dan binasa. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih Ustadz Ahmad dan juga terima kasih Ujai untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas dan acara ini pemirsa dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadan dal maut maghfiratan ba'dal maut wa afan dal hisab wa aman minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sagira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa aina ala siyam wal qiyam wa sadaqah wa tilawatil Quran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh